pengajuan dari daerah atau dari KL bisa kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan. Saudara sekalian, dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Saudara-saudara sekalian, dalam penilaian terhadap ekonomi kita, ada suatu tolok ukur yang disebut ICOR, ICOR, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita dinilai angkanya 6. ICOR beberapa tetangga kita, ICOR-nya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, efisiensi ini dapat kita kurangi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur. Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Demikian saudara-saudara sekalian, hal-hal yang ingin saya sampaikan. Setelah saya pelajari angka-angka, setelah saya mengadakan pertemuan dengan para menteri, juga kemarin saya ikut dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, bicara dengan, kalau tidak salah, 6.000 pejabat seluruh Indonesia. Ternyata kita dapat ambil kesimpulan sebetulnya Indonesia ini ekonomi kita kuat. Tapi bisa lebih kuat lagi. Bisa lebih produktif lagi. Sangat bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi sehingga kita bisa gunakan itu untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita.
inflasi yang kurang lebih 1,55%, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Sangat jarang. Dan ini sekali lagi, ini adalah hasil kerja kita semua. Hasil bukan pemerintah saya baru 51 hari menjabat. Berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa. Saya mengambil suatu pendapat, falsafah pendekatan sejarah. Pembangunan bangsa tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 20 tahun. Pembangunan bangsa itu puluhan tahun. Kita di sini sekarang, kita bisa mencapai ini sekarang, kita akan lebih hebat tinggal landas hilirisasi karena jasa semua pemimpin sebelum kita. Semua yang lukisannya ada di dinding kita ini. Saudara-saudara. Karena itu, kita optimis walaupun kita harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kita maju. Ini adalah sejarah manusia. Jadi kita waspada. Juga dengan penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya, kita juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan cyber berjalan. Untuk itu kita harus kerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai teknologi ini, menguasai cyber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ini akan kita kebut, walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga. Demikian saudara-saudara, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi bangsa Indonesia dan semoga kita selalu bersyukur dan semoga kita